Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswara 50 Salima dengan NRP 500122118 dari kelas metode inversi. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester tentang inversi data gravity anomali menggunakan metode optimasi global yaitu Monte Carlo, Simulated Annealing, dan Genetic Algorithm. Data yang saya gunakan adalah data anomali gravitasi residual yang diukur di permukaan sepanjang titik-titik pengamatan. Data ini ingin kita cocokkan dengan metode matematika untuk mengetahui parameter bawah permukaan, seperti kedalaman dan posisi sumber anomali. Berikut merupakan rumus utama pada pemodelan anomali gravitasi residual yang merupakan pendekatan geofisika kuantitatif yang digunakan untuk mengestimasi sifat-sifat fisik dari sumber anomali di bawah permukaan bumi. Berikut rumusnya dengan keterangan A merupakan koefisien amplitudo menggunakan besarnya kontras densitas antara sumber anomali dan batuan sekitarnya. Kemudian D adalah posisi horizontal dari pusat massa sumber anomali. H. Kedalaman sumber anomali dari permukaan. N. Faktor eksponensial untuk memodifikasi efek kedalaman secara vertikal. Kemudian Q. Faktor eksponen peluruhan yang mengatur seberapa tajam distribusi anomali menurun. Kemudian XI merupakan posisi titik pengukuran sepanjang lintasan pengamatan. Model ini digunakan sebagai fungsi forward yang berarti diberikan nilai parameter A, D, H, N, dan Q, maka kita dapat menghitung anomali gravitasinya. Kemudian berikut ini merupakan source code SP-nya. Kemudian yang pertama, analisis Monte Carlo. Berikut merupakan source code-nya. Saya tampilkan di MATLAB. Kemudian saya run. Dan mendapatkan hasil 3 grafik sebagai berikut ini. Yang akan saya jelaskan di PDF nanti. Kemudian mendapatkan estimasi parameter Monte Carlo-nya A sama dengan 7,211, D-nya sama dengan 35,5931, H-nya sama dengan 4,3631, Theta-nya sama dengan 2,9350, kemudian Q-nya sama dengan 1,1512. Kemudian kembali lagi di sini. Hasil parameternya sebagai berikut ini. Kemudian gambar pertama yaitu iterasi error MC. Grafik ini menggambarkan perubahan error seiringnya berjalannya iterasi. Error yang naik turun menggambarkan sifat metode Monte Carlo yang sepenuhnya acak. Meski begitu, terdapat tren penurunan error secara umum, menunjukkan bahwa model mendekati solusi yang lebih baik. Kemudian gambar kedua yaitu parameter MC. Gambar ini menunjukkan fluktuasi 5 parameter model yang pada setiap iterasi. Di awal parameter berubah secara signifikan, masih dalam proses pencarian solusi, namun setelah beberapa ribu iterasi, perubahan parameter mengecil dan cenderung konstan. Kemudian gambar ketiga yaitu fitting JPG. Visualisasi hasil fitting antara data observasi dalam bentuk titik-titik dan model akhir dalam bentuk garis. Hasil fitting cukup baik meskipun beberapa bagian awal dan akhir masih terlihat deviasi antara data dan model. Monte Carlo merupakan metode sederhana namun cukup efektif untuk eksplorasi ruang parameter tanpa memerlukan informasi gradien. Ia mengandalkan pemilihan acak parameter dalam batas pencarian dan mempertahankan solusi yang menghasilkan error lebih rendah. Kelebihannya terletak pada
fleksibilitas, dan kemampuan menemukan solusi global jika iterasi mencukupi. Namun, metode ini sangat tidak efisien bila dibandingkan metode lain karena memerlukan jumlah iterasi yang besar dan tidak diarahkan secara adaptif. Dalam kasus ini, hasil fitting menunjukkan bahwa metode MC mampu menangkap tren utama anomali gravitasi, tetapi kurang akurat dalam mendeteksi detail-detail kecil pada kurva data observasi. Kemudian yang kedua ada metode simulated annealing. Berikut merupakan source code-nya, saya tampilkan di MATLAB. Kemudian saya run dan mendapatkan hasil grafik sebagai berikut ini. Kemudian kita mendapatkan estimasi parameter A-nya sama dengan 10,3761, kemudian D-nya sama dengan 34,3780, kemudian H-nya 2,4581, eta-nya sama dengan 2,4587, dan Q-nya sama dengan 0,7640. Kemudian kembali lagi ke PDF-nya, berikut merupakan source code-nya dengan hasil parameter sebagai berikut ini. Dan hasil grafiknya, gambar pertama yaitu error temperatur. Tiga panel grafik ini memberikan gambaran lengkap tentang proses optimasi penurunan error yang halus dan bertahap, penurunan temperatur secara logaritmik sebagai pengontrol proses pencarian solusi, serta penurunan probabilitas menerima solusi yang buruk. Hal ini menunjukkan karakteristik SA yang fleksibel namun terkontrol. Kemudian gambar kelima, yaitu parameter iter SA, menampilkan gambar konvergensi parameter selama proses iterasi. Dibandingkan MC, grafik ini menunjukkan perubahan parameter yang lebih stabil dan gradual, sehingga mencerminkan stabilitas algoritma. Kemudian gambar keempat, yaitu fit result-nya, menunjukkan tiga kurva, model awal garis putus-putus, data observasi titik biru, dan hasil estimasi garis hitam. Model akhir memiliki kecocokan yang sangat baik terhadap data. Simulated annealing adalah metode yang mengambil inspirasi dari proses kristalisasi logam dalam pendinginan lambat. Dengan mengatur suhu temperatur sebagai kendali penerimaan solusi, metode ini mampu keluar dari jebakan minimum lokal di awal dan secara bertahap mempersempit ruang pencarian ke solusi yang lebih baik. Proses penurunan suhu secara logaritmik efektif mendorong konvergensi parameter. Dalam studi ini, hasil fitting menunjukkan metode SA mengikuti data observasi secara konsisten dari awal hingga akhir domain pengukuran, menjadikan metode yang sangat baik untuk inversi anomali gravitasi sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu ada metode genetik algorithm. Berikut merupakan source code-nya saya tampilkan di MATLAB. Kemudian saya run dan mendapatkan hasil sebagai berikut ini. Kemudian kita mendapatkan estimasi parameter sebagai berikut ini. Dapat dilihat di comment window. Kemudian kembali lagi ke pembahasan. Mendapatkan hasil estimasi parameter sebagai berikut ini, kemudian analisis grafik, gambar yang pertama yaitu initial population, yaitu gambar memvisualisasi keberagaman model awal dari populasi. Hal ini menunjukkan pentingnya inisialisasi yang acak agar proses evolusi dapat menjelajah ruang solusi secara menyeluruh. Kemudian gambar error versus iterasi GA, error minimum, dan rata-rata yang menurun menandakan bahwa seleksi dan evolusi menghasilkan individu yang cocok dengan data. Kemudian gambar selanjutnya yaitu parameter versus iter.
Konvergensi 5 parameter terhadap nilai optimal dapat diamati jelas. Ini mencerminkan kestabilan metode menghasilkan solusi akhir. Kemudian gambar selanjutnya yaitu final fit GA. Grafik hasil fitting akhirnya menunjukkan kecocokan sempurna antara model GA dengan data observasi. Garis model hampir menimpa semua titik pengamatan. Genetik algorithm merupakan metode evolusioner yang secara biologis meniru proses alam seperti seleksi alam, crossover, dan mutasi. Dengan cara ini, solusi terus diperbaiki dari generasi ke generasi. GA sangat efisien dalam menangani masalah optimasi nonlinear dan ruang solusi yang kompleks. Dalam penerapan pada inversi anomali gravitasi, GA menunjukkan hasil yang sangat baik. Model akhir berhasil memetakan karakteristik utama anomali dengan ketelitian yang tinggi. Hal ini terlihat dari penurunan error dan kestabilitas parameter di akhir iterasi. GA sangat cocok untuk masalah geofisika yang kompleks di mana model matematis tidak memiliki solusi eksplisit. Berikut merupakan perbandingan antara metode Monte Carlo, simulated annealing, dan genetic algorithm. Kelebihan Monte Carlo yaitu mudah, fleksibel, dan tidak perlu gradien. Kekurangannya yaitu boros iterasi, hasil kurang presisi. Akurasi modelnya cukup. Kemudian simulated annealing, kelebihannya yaitu konvergensi stabil, lebih cepat. Kekurangannya yaitu perlu tuning parameter suhu, kemudian akurasi modelnya sangat baik. Kemudian metode genetic algorithm, kelebihannya yaitu global search efektif dan fleksibel. Kemudian kekurangannya yaitu banyak parameter tuning, kemudian akurasi modelnya sangat baik. Dari ketiga metode, SA dan GA menunjukkan performa terbaik dengan hasil fitting yang sangat mirip, data observasi, dan parameter yang stabil. Monte Carlo tetap berguna, tetapi tidak seefisien dua metode lainnya. Semua metode berhasil mengestimasi parameter bawah permukaan secara numerik yang sangat penting dalam aplikasi geofisika seperti eksplorasi mineral, air tanah, maupun interpretasi struktur geologi. Demikian penjelasan dari saya mengenai inversi data anomali gravitasi dengan 3 metode optimasi global. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.